Kenapa kamu melambai-lambai ke saya tadi siang? Astagfirullah, sebelah sana Mas Evi. Itu Mas. Astagfirullah. Ini benar Mas Evi. Ini yang saya lihat tadi siang Mas Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Om Janim. Seperti biasa, saya kali ini bersama Mas Evi. Gimana Mas Evi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, jadi tadi siang itu waktu kita mau lewat ya, di sana itu ada jembatan pemirsa. Kita lewat jembatan, tapi saya seperti melihat seseorang gitu Mas Evi. Nggak tahu itu manusia atau bukan, yang penting jadi di bawah jembatan itu ada seorang seperti laki-laki yang lagi gini Mas Evi, seperti minta tolong gitu Mas Evi. Tapi setelah saya mungkin mengidipkan mata ya, saya lihatnya sudah nggak ada Mas Evi. Makanya saya mendatangi sungai ini di atas jembatan sebelah sana itu. Saya langsung mendatangi tempatnya, lokasi ini, ingin tahu sebenarnya sosok itu manusia atau bukan. Tapi yang saya lihat itu bukan manusia, Mas. Jadi seperti seorang apa ya, Mas Evi. Jadi dia memakai helmnya putih, Mas ya. Mudah-mudahan kita bisa menemukannya Mas Evi ya. Sebenarnya itu sosok manusia atau bukan. Tapi yang jelas sih saya rasakan bukan manusia Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Mas. Saya akan ini dulu, menerawang dulu Mas keberadaan sosok tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Saya melihat Mas Evi, memang ada seseorang, intinya tapi bukan manusia Mas Evi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Benar Mas, ada Mas. Ada. Bismillah. Dia seperti minta tolong gitu Mas Evi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunjukkan wujud kamu. Kenapa kamu melambai-lambai ke saya tadi siang? Astagfirullah, sebelah sana Mas Evi. Itu Mas. Astagfirullah. Ini benar Mas Evi. Ini yang saya lihat tadi siang Mas Evi. Di bawah jembatan. Jadi berdiri di atas batu. Astagfirullahaladzim. Itu dia seorang security Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Kenapa Bapak berada di sungai ini? Apa yang terjadi sama Bapak? Coba cerita ke saya. Dan apa yang harus saya bantu? Ya. Astagfirullahaladzim. Jadi begini pemirsa. Jadi sosok security ini, Bapak ini, dia bekerja di sebuah toko perhiasan emas, ya. Jadi sebagai satpam di sana. Ini terjadinya kapan? Astagfirullah. Jadi belum terlalu lama Mas Evi. Pas COVID kemarin Mas Evi. Pas virus COVID kemarin. Jadi ini menjaga sebuah toko emas, dan karena COVID ya, emasnya itu intinya nggak ada pembeli gitu Mas Evi. Mau bangkrut. Tapi ya, astagfirullah, pada suatu malam terjadilah perampokan Mas Evi. Jadi toko emas yang dia jaga itu, yang intinya mau bangkrut ya, nggak ada pembelinya, itu disatroni para perampok. Ada berapa orang? 5 orang. Ini disatroni perampok 5 orang bersenjata api Mas Evi. Jadi setelah itu apa yang terjadi sama kamu? Apa kamu melawan? Astagfirullah. Dia nggak bisa melawan Mas Evi, karena sudah ditodong pakai pistol. Jadi semua emas yang ada di toko itu dijarah, dibawa sama perampok tersebut.
seperti itu. Iya. Astagfirullah. Jadi Pak Satpam ini dia disandra Mas Evi, dibawa ya pakai mobil, terus jadi Pak Satpam ini ditawarin sama perampok itu, kamu intinya jangan bilang-bilang, kalau kamu nggak bilang ntar saya kasih emas yang banyak dan dia akan dibebaskan. Terus kamu ambil emasnya dan kamu dibebaskan. Astagfirullah. Jadi ternyata Bapak Satpam ini dia sangat, ini ibadahnya sangat kuat Mas Epi ya. Jadi dia mau dikasih emas tuh nggak mau Mas Epi, nggak mau sama sekali karena ada tahu dosa Mas Epi. Terus astagfirullahaladzim, terus dia dibunuh Mas Epi dan mayatnya dilempar di atas jembatan yang tadi. Berarti jembatan yang tadi kamu dilempar ke bawah ke sungai ini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dan kamu mengetahui rampok tersebut sebenarnya siapa? Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata Mas Epi, perampok-perampok itu ya, itu orang suruhan Mas Epi. Ternyata yang menyuruh itu yang mempunyai toko emas tersebut Mas Epi. Kenapa? Oh, jadi Astagfirullahaladzim. kenapa Mas? Tadi ada yang terbang Om. Loh. Biar aja Mas, biar aja Mas. Ini suara mikrofonnya Om jadi berubah Om. Ini kayaknya ada campur tangan sosok lain Mas Epi. Ini yang mengganggu kita ini. Astagfirullah. Udah nggak apa-apa Mas Epi. Biarkan aja Mas. Mendingan suara saya kedengaran kan Mas Epi? Iya Om, nggak apa-apa Om. Ini lanjut Om. Ini lanjut aja Mas Epi. Jadi begini bisa. Jadi toko sama perhiasan itu sama yang punya itu, yang punya toko udah diasuransikan. Ya walaupun tokonya intinya dirampok, emasnya diambil semua, itu akan ada penggantinya gitu misalnya. Jadi permainan dari yang punya toko itu. Terus setelah kamu itu, waktu kamu dilempar ke sungai sini, kamu ke dalam masih sadar, masih hidup? Jadi dia ini masih keadaan sadar misalnya waktu dia dibunuh ya, tapi mungkin belum mati ya, mungkin belum mati, tapi dia masih sadar gitu, masih ingat dia ini dilempar ke sungai, jatuh ke air, dan akhirnya dia ini terbawa arus. Pas itu, waktu itu katanya ini sungainya lagi besar-besarnya airnya, nggak kayak sekarang ini Mas Epi. Sekarang ini kan nggak ada airnya ya, ya ada tapi cuma sedikit misalnya. Ya, terus apa lagi yang terjadi? Sekarang jasad kamu ada di mana? Astagfirullahaladzim. Jadi pemirsa, jasadnya Bapak Satpam ini terbawa arus yang sangat deras dan menyangkut, itu apa namanya, menyangkut Mas Evi, jadi tersangkut ya. Iya Om. Di muara sungai ini Mas Evi. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Oh, astagfirullahaladzim. Ternyata muara sungai ini pemirsa itu kedalamannya sekitar 10 meter dalamnya, dan jasadnya bapak ini tenggelam ke bawah dan menyangkut di sela-sela bebatuan, nggak bisa naik ke atas. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tragis banget. Iya. Oke. Astagfirullahaladzim. Ini kita harus
kejadiannya udah lama banget pemirsa, Mas Evi. Ya walaupun mungkin kita mencarinya, ya kalau jasadnya masih utuh, kan udah lama kan, Covid itu udah lama ya Mas Evi ya. Iya Om. Mungkin astagfirullah, mungkin udah dimakan mungkin ikan-ikan ya di sana di dalam muara tersebut. Ya, ya. Oh, jadi seperti itu. Kamu minta tolong ke saya. Satu, mungkin dia minta tolong Mas Evi. Satu, kita ini harus ngasih, karena ini orang, intinya orang tuanya nggak tahu Mas Evi. Dia tahu bahwa anaknya disandra, cuman mereka nggak tahu bahwa anaknya sudah dibunuh. Keji banget tuh yang punya tokonya Mas Evi, toko emasnya itu. Astagfirullahaladzim. Iya Om ya. Ya, Astagfirullah. Ya, ini namanya. mudah-mudahan ya intinya nggak ada lagi yang seperti itu Mas Evi ya. Kasihan kan. Iya. Oh, jadi pemirsa Mas Evi, ya walaupun kita nggak bisa menemukan tubuhnya, ya minimal katanya Mas Evi, kata seperti ini, taburilah kembang di muara tersebut dan bacakanlah intinya doa untuk si bapak ini. Bapak siapa? Pak Selamat. Itu namanya padahal udah selamat Mas Evi ya. Namanya udah selamat tapi ya namanya nasib ya, takdir yang kita nggak tahu pemirsa. Kematian itu datangnya kapan, di mana, dan dengan cara apa kita nggak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Ya. Baik. Saya akan membantu Bapak. Ininya saya akan membantu Bapak untuk bilang ke orang tua Bapak ataupun ke istri Bapak. Sudah punya istri Bapak? Astagfirullah, kasihan banget Mas Evi. Udah punya istri, punya anak masih kecil. Astagfirullah. Masih bayi. Kasihan Sampai Om. sekarang katanya itu keluarganya nggak ada yang tahu Bapak ini apa masih hidup apa belum, apa udah meninggal gitu. Ternyata takdir yang menentukan ya pemirsa, si Bapak ini sudah meninggal. Dan cara dibunuh dan dibuang ke sungai ini. Dan jasadnya sekarang berada di dalam muara yang kedalamannya itu 10 meter. Astagfirullahaladzim. Ya Bapak, Bapak ingin kembali ke alam Bapak yang semestinya gitu ya. Saya akan mendoakan Bapak dan insya Allah mungkin kita akan menaburkan bunga Mas Evi ya. Nah ini keinginannya Mas Evi. Iya Om. Ya, saya akan bacakan doa. Kalau Bapak pergi silahkan pergi. Aku pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Bapak pergi dengan tenang ya. Jangan memikirkan urusan dunia. Biarkan itu menjadi urusan yang masih hidup ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasihan banget Mas Evi. Jasadnya dalam banget Mas Evi. Pantesan nggak bisa terdeteksi Mas Evi, jasad itu ada di mana. Ternyata di dalam banget. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan pemirsa kita terhindar ini dari segala mara bahaya ya. Untuk kalian semua juga yang di rumah, selalu berhati-hatilah. Walaupun pekerjaan Anda itu apa, harus tetap berhati-hati. Walaupun itu yang ada kerja di pabrik, pun jadi
intinya kuli bangunan lah, jadi satpam lah, jadi bos juga harus hati-hati Mas Epi. Walaupun jadi bos kan biasanya banyak ya, masih ada ya orang-orang yang intinya nggak suka gitu, ada yang nyuri inilah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita terhindar misal. Jadi kalau kalian intinya ingin sukses, ini ada tips ya pemirsa. Kalau kita mungkin ingin rezeki kita berlimpah, intinya barokah. Jadi ini tips dari saya, ya nggak terlalu dibilang mudah ya, intinya mudah ya, dibilang gampang ya, memang nggak ya gampang, nggak terlalu lama gitu. Ini ada dua-duanya Mas Evi. Jadi ketika kita keluar rumah dan kembali ke rumah kita, sebelum kita masuk kita harus ketok pintu dulu ya, ketok pintu dan kita bilang assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kita baru masuk ke dalam, dan setelah kita di dalam rumah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali ya, itu rutin Mas Evi. Setiap kita pergi pulang harus membaca itu. Insya Allah rezeki kita akan berlimpah Mas Evi dan barokah. Allahumma amin ya robbal alamin. Amin, amin, amin. Astagfirullah. Jadi pemirsa, mungkin ya saya bersama Mas Evi ntar kita mau nengok lokasi ya Mas Evi, tempat jasad si bapak tersebut. Ini memang lokasinya nggak dekat dari sini pemirsa, sangat jauh di sebelah sana. Ini apa namanya, sungai ini, jadi aliran itu langsungnya itu ke laut pemirsa, langsung tembus ke laut. Cuman di sana itu ada sekitar muara, kita ada muaranya di sana. Muaranya lumayan agak, dari penglihatan mata batin saya, ini muaranya itu memang sangat angker sekali pemirsa, dan dihuni beberapa siluman yang ada di situ ya. Tadi ada 2 siluman yang sangat kuat di tempat itu. Satu itu siluman buaya, dan yang satu lagi itu siluman ikan pemirsa. Dan siluman ikan itu apa namanya, yang saya lihat ya, bentuknya luar biasa besar. Cuman ikan itu warnanya itu hitam gitu pemirsa, hitam, dan ekornya itu ya seperti ikan lah, dan seperti ikan lele ya, ada patilnya. Cuman mulutnya itu bukan begini ya, tapi di bawah sini. Mudah-mudahan ya, walaupun kita tidak bisa menemukan jasadnya gitu, karena ini udah lama banget pemirsa. Walaupun mungkin masih ada, mungkin udah hancur dimakan ikan-ikan tersebut. Sebab ikan itu sangat banyak sekali pemirsa, dan sangat dalam sekali. Orang itu jarang yang berani intinya mencari ikan di tempat itu, apalagi yang mancing-mancing gitu Mas Evi. Nggak ada yang berani, walaupun itu di siang hari. Memang sih kita ya percaya ya harus sama yang maha kuasa ya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan percaya yang semacam itu. Memang sih alam gaib itu memang ada, jadi kita harus percaya. Kegaiban itu ada, harus percaya. Bahkan di rukun iman juga ada kalau nggak salah itu Mas Evi. Percaya kepada kodo dan kodar ya, itu salah satunya pemirsa. Jadi makhluk ya, siluman, makhluk halus, iblis, itu juga mereka juga ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin ada yang baik, ada yang buruk ya, sama seperti kehidupan kita di alam dunia ini. Ada yang jahat, ada yang baik
Jadi kita pemirsa, karena mungkin alam ini sudah intinya semakin tua ya, udah banyak sekali intinya bencana-bencana yang melanda desa ini, bukan desa ini ya, negara kita ini, seperti gempa, tsunami. Mudah-mudahan itu sebenarnya teguran dari Yang Maha Kuasa agar kita lebih intinya mendekatkan diri lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala nggak akan menurunkan intinya mengunduh kiamat ya Mas Ebi ya, kalau masih mendengar masih ada orang intinya yang menyebut nama dia. Jadi kita harus terus berusaha intinya mendekatkan diri lagi, sembahyang ya jangan intinya bolong-bolong ya Mas Evi, harus istiqomah, pengajian, membaca sholawat agar terhindar dari segala macam mara bahaya. Itu penting banget misalnya. Terus sholawat lah intinya kalau bisa ya, walaupun kita mungkin sedang keluar jalan kaki apa naik mobil, kita sambil membaca doa-doa atau membaca sholawat, itu sangat baik sekali. Dan apa harus sholawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya besok di akhir ya saya. Gimana Mas Evi? Apa kita mau mencari muaranya itu Mas Evi? Wow. Ini tempatnya jauh banget. Oke pemirsa, mungkin kita ntar mau nyari muaranya, mungkin kita tutup dulu ya pemirsa ya, sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada intinya ya waktu yang baik kita mencari ke sana, kita lanjutkan lagi videonya. Mungkin kalau nggak sempat ya kita biasa saja nggak pakai kamera. Jadi saya Om Janim mohon pamit bersama Mas Evi. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, kita cari Mas.